Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Midas selaku pengasuh pondok pesantren Hikmah Ibn Hida. Yang terhormat juga kepada guru-guru dan para staf MTSMA Al-Quran Ibn Hida. Yang terhormat juga kepada para warga dan orang yang semoga saya selalu mendapat rahmat dari Ridhonya. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini saya akan presentasi berjudul struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Kita ke organ pencernaan utama. Nah, sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori. Nah, saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan berakhir di anus. Dan lidah, gigi, kelenjar, air ludah, hati, kantung empedu dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu makanan. Nah, ini adalah organ-organ yang meliputi saluran pencernaan dan organ aksesori lain, yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim tialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan. Nah, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan setelah melalui faring. Nah, terus otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, setelah darah sebagus makanan masuk ke lambung. Nah, dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Nah, secara kimiawi bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, HCI atau asam klorida itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam pH 1/3. Nah, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, enzim pepsin akan menghidrolis, memecah protein menjadi pepton campuran dari polipeptida penasam amino. Nah, sekarang habis ke lambung, kita ke usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Nah, dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Dan empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Nah, setelah ke usus halus, kita ke usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun. Nah, berakhir pada anus. Nah, di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut
terdiri atas jumlah besar air dari bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Nah, usus berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Nah, di dalam usus terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Nah, bakteri Escherichia mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang diterbakar oleh tubuh beserta gas-gas berbau disebut tinja yang dikeluarkan melalui anus. Nah, setelah mengeluarkan pencernaan, setelah bagaimana proses berada di dalamnya. Nah, ada pun organ pencernaan tambahan itu seperti hati, terus kantung empedu, pankreas. Nah, itu aja, oke. Sekian dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.